an Sol-Sol ai ruwiya anis Sol-Sol, diriwayatkan dari Sol-Sol, seorang sahabat. Berkata Sol-Sol, man qara'a surat al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, didantain suratnya, disebutin. Nggak begini, man qara'a suratan fil Quran, tidak. Tapi man qara'a, barang siapa membaca surat khusus, yaitu ada surah Al-Baqarah, konsekuensinya adalah tuwija, ia akan dikenakan mahkota, bitajin dengan mahkota, di mana? Fil jannah, kelak di surga. Pertanyaannya, kalau dipakainya, dikenakannya si pembaca surah Al-Baqarah ini di surga, berarti dia masuk surga. Berarti dia masuk surga. Karena dipakainya di mana? Surga. Berarti pelaku pembaca ini di mana? Surga. Ahli apa? Surga. Ahli surga. Berarti kesimpulannya bisa kita simpulkan, orang yang membaca surah Al-Baqarah bisa disimpulkan berpeluang besar masuk surga. Dan bukan hanya masuk, akan dipakai mahkota. Dipakaikan mahkota di mana? Di surga. Berarti kalau dipakainya di surga, sudah masuk belum? Sudah. Berarti orang yang membaca surah Al-Baqarah kemungkinan akan masuk surga. Insya Allah. Ini suratnya khusus bukan? Khusus bukan? Apa surat-surat baik-baik saja? Surat khusus disebutkan surat apa? Surah Al-Baqarah. Berarti pertanyaannya, boleh tidak membaca amaliyah satu surat khusus? Boleh. Itu tandanya sahabat menyatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka kemungkinan diberikan sebuah kesempatan dikenakan mahkota kelak di surga. Kata-kata di surga berarti masuk dulu ke surga, baru dipakaikan mahkota. Berarti orang-orang yang mengamalkan berinteraksi dengan khusus Al-Quran, besar kemungkinan akan menjadi ahli surga. Baik. Dipahami sampai sini? Boleh tidak membaca surat khusus? Boleh. Lanjut. Rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman haditsun sahih. Sahih. Hadisnya hadis sahih. Sahih boleh gak dijadikan landasan amal? Boleh. Boleh menjadi hujah? Boleh. Berarti ini amalan bagus tidak? Bagus. Ada landasannya tidak? Ada. Dhaif tidak? Tidak. Bisa dibantah tidak? Tidak. Boleh diamalkan tidak? Boleh. Berarti membaca surat khusus boleh tidak? Boleh. Insya Allah. Nomor 5, lanjutin. Nazala malakun minas sama. Nazala malakun, malaikat turun dari langit. Wa qala, dan berkata malaikat yang turun ini, absyir, berikanlah kabar gembira wahai Rasulullah. Diberikan kabar gembira kepada siapa? Maksudnya berikan kabar gembira kepada umat. Binuraini. Binuraini. Nur mufrad. Nuraini jadi tasniyah. Binuraini, dengan dua cahaya. Masih mujmal nih. Maksudnya apa dua cahaya nih? Mujmal. Kalau ada lafaz mujmal perlu dimanain? Harus ada bayan. Kembali usul fikih. Kalau ada lafaz mujmal, masih global, masih ambigu, belum jelas maknanya, maka kudu ditabayunkan, dijelaskan. Utita huma, yang mana engkau wahai paduka diberikan atas keduanya. Yang mana nuroin, dua cahaya itu, lam yuktahuma nabiyyun qablaka, tidak ada seorang nabi pun diberikan atas keduanya sebelum engkau. Nabi-nabi sebelummu belum pernah diberikan dua cahaya ini. Rasul sebelumnya pun belum pernah diberikan dua cahaya ini. Hanya engkau wahai Rasul yang diberikan dua cahaya ini. Berarti ini istimewa tidak? Istimewa. Mulia tidak? Mulia. Terpilih tidak? Terpilih. Khusus tidak? Khusus. Umum bukan? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Apakah nurain tersebut? Fatihatul Kitab, surah Al-Fatih. Fatihatul Kitab maksudnya adalah surat yang posisinya ada di pembukaan Al-Quran. Fatihatul Kitab, surat
yang posisinya letak urutannya ada di awal pembukaan Al-Qur'an, disebutnya surah Al-Fatihah. Satu, cahaya pertama. Yang kedua, wa khatimah suratil Baqarah, dan bagian-bagian akhir dari surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Lam taqra biharfin, tidaklah engkau membaca. Tidaklah engkau membaca biharfin, satu huruf saja, minha, dari mana? Dari surah Al-Baqarah ataupun Fatihatul Kitab, baik dari surah Fatihah maupun dari bagian-bagian akhir surah Al-Baqarah, satu huruf saja dibaca dari bagian itu, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan apa yang engkau mintakan dengan berwasilah dengan dua cahaya itu. Berarti boleh berwasilah dengan Al-Qur'an. Bibarokatil Fatihah, boleh tidak? Boleh. Bibarokati akhiril Baqarah, boleh tidak? Boleh. Karena di sini lam taqra, tidaklah engkau membaca. Memang khitabnya khusus kepada Nabi, tetapi berlaku untuk umat. Itu. Umat juga jika mengamalkannya il barakah, satu dua huruf, apalagi yang sempurna dibaca surah Al-Fatihah, akhir daripada Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali akan diberikan apa yang diinginkan. Rawahu Muslim. Berarti di sini boleh mengamalkan membaca satu surat khusus. Boleh tidak? Boleh. Lanjut, man qara'a al-ayataini, barang siapa membaca apa? Apa yang dibacanya? Siapa saja? Al-ayataini, dua ayat. Dua ayat di mana? Muqayyadun biqayyidin, dua ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah. Kalau dua berarti dari amanar rasulu. Nah, dari amanar rasul, bukan lillahi. Amanar rasul, dua ayat terakhir, fi lailatin, di suatu malam. Punya hajat, punya keinginan, gampang jodoh, gampang kerja, lamaran lancar, pernikahan beres, calon mertua pada maido, mendukung, teman-teman pada motivasi. Barang siapa membaca dua ayat ini, kafatahu, cukup sebagai wasilah pelantara bermunajat kepada Allah. Yang disebutkan dua ayat, berarti ayat pilihan, bukan surat, ayat pilihan. Berarti disimpulkan, boleh tidak mengamalkan membaca ayat pilihan? Boleh tidak? Dalam sebuah hajat? Di luar hajat? Di dalam sholat? Apapun hajatnya, apapun maunya, dalam hal baik, dibacakan suatu malam dua ayat terakhir Al-Baqarah, boleh tidak? Ada dasarnya? Ada dalilnya? Muttafaq alaih, Mas Bro. Muttafaq alaih itu adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari Muslim. Ini hadis paling tinggi derajatnya. Al-Quran adalah sumber dalil pertama. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah yang paling tinggi nomor satu adalah hadis muttafaq alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya dijamin 1000% kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutnya muttafaq alaih. Berarti kalau muttafaq alaih, kita beramal, punya kebiasaan, punya aurad, punya wirid, beramal dengan ayat-ayat yang khusus, boleh tidak? Boleh. Ada dalilnya tidak? Ada. Ada landasannya tidak? Ada. Ada hujahnya tidak? Ada. Bukan. Karena ada dalilnya. Muttafaq alaih.